Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator perwakilan kelompok 3 beserta kelompok saya akan membawakan makalah perkembangan peserta didik dengan judul Perkembangan Karir Remaja. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya yaitu Dewi Umrawati, Hikmal, Lilis Widianti, dan saya Silmi Aulia sebagai moderator. Untuk mempersingkat waktu, rekan-rekan saya akan membacakan materinya. Langsung saja, pengertian perkembangan karir. Karir adalah urusan status jenjang dan pengalaman pekerjaan jabatan atau posisi seseorang baik dalam perusahaan, organisasi, maupun pekerjaan sambilan atau freelance, sehingga menuntut tanggung jawab dan kemampuan kerja yang lebih baik. Karir juga dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pekerjaan berkelanjutan dan melibatkan pilihan dari berbagai macam kesempatan yang terjadi akibat interaksi individu dan organisasi dan lingkungan sosialnya. Perkembangan karir adalah suatu usaha meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. Berikut ini adalah pengertian dan definisi karir dari beberapa sumber buku. Yang pertama, menurut Rahman dan Safitri pada tahun 2019, karir adalah sebagai urutan dari kegiatan-kegiatan dan perilaku-perilaku yang terkait dengan kerja dan sikap nilai dan aspirasi yang terkait sepanjang hidupnya. Yang kedua, menurut Gibson dan kawan-kawan pada tahun 1995 di buku pada halaman 305, karir adalah rangkaian sikap dan perilaku yang berkaitan dengan pengalaman dan aktivitas kerja selama rentan waktu kehidupan seseorang dan rangkaian aktivitas kerja yang terus berkelanjutan. Yang ketiga, menurut A dan kawan-kawan pada tahun 2012, pengembangan karir adalah peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana karir serta peningkatan oleh Departemen HR untuk mencapai suatu rencana kerja sesuai dengan jalur atau jenjang organisasi sejalan dengan pengertian tersebut. Sinambela pada tahun 2016 juga menyatakan bahwa pengembangan karir adalah upaya yang dilakukan oleh organisasi dalam merencanakan karir pegawainya yang disebut sebagai manajemen karir, antara lain merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi karir. Pendidikan dalam arti sempit merupakan persiapan menuju suatu karir. Sedangkan dalam arti luas, pendidikan merupakan bagian dari proses perkembangan. Karena remaja-remaja yang dilihat dari usia yang mencakup 12-21 tahun. Menurut Ginsberg, Alexander dan kawan-kawan, 1980 perkembangan karir telah sampai pada periode pilihan tentatif dan sebagian berada pada periode pilihan realistis. Sedangkan menurut Super, Alexander dan kawan-kawan 1980, perkembangan remaja itu berada pada tahap eksplorasi, terutama subtahap tentatif dan sebagian dari subtahap transisi. Perkembangan karir remaja menurut Ginsberg ada beberapa periode pilihan tentatif. 11-17 tahun itu ditandai oleh meluasnya pengenalan anak terhadap berbagai masalah dalam memutuskan pekerjaan apa yang akan dikerjakannya di masa mendatang. Periode tentatif ini meliputi 4 tahapan yaitu 1. Tahap minat. Umur 11-12 tahun, pada tahap ini remaja sudah mulai mempunyai rencana dan kemungkinan pilihan karir yang didasarkan pada minat anak akan belajar tentang apa yang ia suka lakukan. Dan anak melakukan pilihan-pilihan secara vegetatif atas dasar faktor-faktor objektif sebelum didasarkan atas pembimbingan objektif. 2. Tahap kapasitas umur 12-12 tahun. Tahap ini remaja mulai menggunakan keterampilan dan kemampuan pribadinya sebagai pertimbangan dalam melakukan pemilihan dan rencana-rencana karir remaja, mulai menilai kemampuannya berperan baik dalam bidang-bidang pendidikan dan pekerjaan yang diminati. Ketiga, tahap nilai umur 15-16 tahun. Pada tahap ini, remaja telah menganggap penting peranan nilai-nilai pribadi dalam proses pemilihan karir. Anak boleh melihat apa yang sesungguhnya penting bagi dirinya, tahu perbedaan konsepsi tentang berbagai gaya hidup yang disiapkan oleh pekerjaan,
kesadaran tentang pentingnya waktu mulai berkembang dan menjadi lebih sensitif terhadap perlunya pekerjaan. 4. Tahap transisi umur 17-18 tahun. Pada tahap ini, remaja mulai bergerak dan mempertimbangkan realistis yang masih berada di pinggiran kesadaran dalam posisi yang lebih sentral. Pada tahap ini, juga anak mulai menghadapi perlunya membuat keputusan dengan segera konkret dan realistis tentang pekerjaan tertentu. Nanti anak makin bebas bertindak sehingga memungkinkan ia melakukan uji coba keterampilan dan bakat-bakatnya dalam periode pilihan realistis 17-18 tahun. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan karir dalam perkembangan peserta didik. Ada 6 fase perkembangan dan salah satunya adalah fase growth, di mana dalam fase ini dijelaskan bahwa anak sedang mengembangkan berbagai potensi, pandangan khas, sikap, minat, dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam struktur gambaran diri faktor kesadaran karir anak, yaitu pertama, nilai-nilai kehidupan atau values. Dapat menjadi pedoman dalam hidup seseorang sampai kapanpun, dan sangat menentukan gaya hidup atau lifestyle. Nilai memegang penting dalam keseluruhan perilaku dan dapat mempengaruhi seluruh harapan serta aspirasi dalam hidup. Yang kedua, bakat khusus. Bakat menjadi faktor yang cukup mempengaruhi terhadap kesadaran karir pada anak, merupakan mobilitas dasar yang khusus dalam bidang tertentu. Inteligensi dan bakat hanya dapat dideteksi dengan mengidentifikasi indikator-indikator dalam diri peserta didik. Yang ketiga, minat. Minat disertai dengan pemilihan sesuatu. Pemilihan karir merupakan perilaku yang didasari karena memerlukan pertimbangan dan pemikiran tertentu. Bagi yang berhubungan dengan pertimbangan etika pemanfaatan atau memadai tidaknya aspek yang dipilih untuk kepentingan dirinya pada masa sekarang dan masa yang akan mendatang. 4. Sifat atau ciri kepribadian. Kemampuan dalam mengenal sifat dan kepribadian akan membantu anak dalam mengenali diri dan memperoleh pemahaman diri yang positif, gambaran diri dan mengenal sifat kepribadian menjadi masukan untuk menentukan keberanian anak dalam mencari informasi karir. Kelima, prestasi. Penguasaan terhadap materi pelajaran dalam pendidikan yang sedang itu guna peserta didik juga dapat mempengaruhi terhadap arah memiliki jabatan di kemudian hari. Keenam, keterampilan. Keterampilan yang didapat diartikan sebagai cakap dan cekatan dalam mengerjakan sesuatu atau dapat diartikan sebagai suatu pengusahaan individu dalam suatu perbuatan. Hal ini sejalan dengan dikemukakannya Hadiarni pada tahun 2009 pada halaman buku 127 yang mengatakan bahwa panduan antara faktor internal dan faktor eksternal dari individu melahirkan pilihan karir seseorang, namun yang amat dominan dalam mempengaruhi karir dini seseorang adalah faktor yang berada pada diri individu. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Karir merupakan salah satu aspek dari tugas perkembangan karir yang harus dicapai oleh remaja. Pada dasarnya, realitas di lapangan peserta didik pada masa perkembangan remaja belum mampu merencanakan karir dan permasalahan yang akan dihadapi oleh peserta didik. Yang pertama, yaitu indikator kemampuan diri yang merasa belum mampu dan kurang yakin dengan kemampuan diri. 2. Tidak memiliki pengetahuan karir yang luas. 3. Sulit mengeluarkan ide atau gagasan untuk menyelesaikan suatu masalah yang berhubungan dengan karir. 4. Tidak mengetahui apa yang harus dilakukan untuk memilih karir. 5. Tidak mampu mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. 6. Sulit untuk bersikap disiplin dan sulit berinisiatif. Dalam proses perkembangan karir itu, remaja sering mengalami berbagai masalah dan masalah. Dengan hambatan-hambatan itu dapat berasal dari dalam dirinya sendiri, di luar dirinya, atau lingkungannya, ataupun kedua-duanya. Oleh karena itu, untuk menghadapi remaja mengalami masalah dan kesulitan dalam memilih karir, Alexander 1980 menyarankan hal-hal berikut. Usaha yang dilakukan untuk membimbing minat dan kemampuan remaja untuk mencapai cita-cita antara lain sebagai berikut. 1. Karir dalam upaya mengarahkan siswa untuk menentukan pilihan jenis pendidikan, jenis pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. 2. Memberikan latihan-latihan praktis terhadap siswa yang dengan orientasi kepada kondisi atau tuntutan lingkungannya. 3. Penyusunan kurikulum yang
komprehensif dengan mengembangkan kurikulum muatan lokal. 4. Keberhasilan dalam memilih pasangan hidup untuk membantu lembaga keluarga banyak ditentukan oleh pengalaman dan penyelesaian tugas-tugas perkembangan masa-masa sebelumnya. Upaya pengembangan karir. Berikut merupakan upaya pengembangan karir remaja. 1. Pelajari dirimu sendiri karena kesadaran tentang bakat, kemampuan, dan ciri-ciri pribadi yang dia miliki merupakan kunci dari ketetapan dan perencanaan karir. 2. Di bidang apa kamu merasa serap atau comfortable? 3. Tulislah rencana dan cita-citamu secara formal. 4. Biasakan dirimu dengan tuntutan-tuntutan pekerjaan tertentu yang kamu minati. Dan yang terakhir yaitu tinjau dan bicarakan lagi rencana karirmu itu dan yang orang lain. Sekian dari materi yang telah disampaikan oleh kelompok saya. Jika ada salah kata, ucapan maupun perilaku yang kurang berkenan, saya perwakilan kelompok 3 meminta maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.